Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video. Saya ambil dari miliknya Amanda Channel dengan judulnya Ekonomi Malaysia hancur, mata uang ringgit anjlok parah. Rekor menjadi mata uang terlemah di Asia. Bagaimana ceritanya dan seperti apa penjelasannya, kita akan lihat dulu. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini berita datang dari Malaysia, di mana dikutip dari beberapa sumber, dari bisnis.com, dari Detik juga, dari banyak sumber yang memberitakan bahwasannya ringgit ini hancur lebur, friend. Jadi mata uang Malaysia ini jatuh ke level terendah sejak tahun 1998. Jadi kurang lebih menilai mata uang ringgit ini jatuh selama 25 tahun terakhir ini di titik terburuk, Bren. Terpuruknya ringgit ya hari ini ya. Ya, Indonesia sebenarnya terus rupiah ke dolar, dolar ke rupiah juga naik sebenarnya juga kan. Cuman nggak separah ini kan, masih bisa dikendalikan. Nah, ini ringgit ini naiknya ekstrim banget ya, Bro. Jadi ini buat TKI ya, khususnya TKI Indonesia ya yang bekerja di Semenanjung sana, udahlah lebih baik kalau gini terus. Ini perkiraannya pengamat dikutip dari Detik ini ya. Perkiraan pengamat kurs ini sampai tahun depan ringgit ini juga akan gini-gini terus karena banyak berbagai faktor ya. Jadi buat masyarakat Indonesia, udahlah pulang pulang kerja di Indonesia ya, Bren ya. Ya, kerja katanya di mana itu yang UMR-nya tinggi ya, di Kalimantan Timur ya, di Sumatera Barat apa Sumatera Utara gitu tinggi ya. Udah daripada di negeri orang ya kan, kita kadang juga mendapatkan suatu hal yang tidak baik juga. Mending pulang. Kalau kursnya ringgit terus meroket kayak gini, orang kerja di sana mau gimana cari uangnya gitu kan. Kursnya lumayan parah ini ya. Jadi ini mata uang ringgit ya Malaysia telah jatuh ke level terendah dalam 25 tahun atau sejak krisis keuangan Asia tahun 1998, menyusul penguatan dolar Amerika Serikat dan perbedaan suku bunga yang semakin melebar dengan Amerika Serikat, Bren. Seperti itu. Jadi ini sangat ekstrim. Yang pertama ini terburuk dikutip dari bisnis.com, terburuk dan terpuruk ringgit Malaysia. Kedua Jepang, yen Jepang dikabarkan juga ambrol, Bren. Waduh, bisa krisis ini. Biasanya katanya orang sana bilang berapa? 3 biji tomat harganya 2-3 ringgit ya. Ini bentar lagi tomat auto mahal, bos ya. Bisa jadi 3 biji tomat nanti sampai 5 ringgit. Ambiar ini mau makan ya. Jadi Pak Tomat gimana nih Pak Tomat, kira-kira Pak Tomat ya kan? Wah. Kiu. Benar-benar. Oke teman-teman ya, ringgit Malaysia anjlok di level terendah. Inflasi terus naik ya, dan hal ini menyebabkan nilai tukar ringgit terhadap dolar juga melemah. Dan berbicara tentang nilai tukar ringgit, apabila dengan kondisi demikian, untuk nilai tukar ringgit ke rupiah juga semakin melemah, teman-teman ya. Dan tentunya inflasi yang seperti ini, seperti kita lihat ya di media massa, bagaimana akibatnya semua barang-barang kebutuhan pokok di Malaysia pun merangkak naik ya. Ini sudah menjadi rahasia umum di Malaysia. QQ ini, Bren. Dan nilai mata uang ringgit telah menurun 0,3% menjadi 4,76. Bahkan pagi ini
terus semakin memburuk ya. Per dolar Amerika Serikat mencatat nilai melemahnya sejak tahun 1998. Ringgit juga menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada tahun 2023 setelah yen Jepang ya. Dikabarkan kayak gitu. Jepang aja ambrol bos ya. Mengutip dari majalah Bloomberg Kamis tanggal 19 kemarin bahwasanya kinerja ringgit yang sangat-sangat buruk disebabkan oleh selisih suku bunga real yang bisa menjadi jauh lebih tidak menguntungkan, terutama karena pembatalan subsidi berdampak pada inflasi dan menunjukkan tingkat kebijakan real yang lebih lemah. Keputusan Bank Negara Malaysia untuk menghentikan kenaikan suku bunga sejak Juli 2023 memberikan tekanan pada ringgit. Hal ini lantaran Bank Sentral Global cenderung lebih hawkish. Hal tersebut membuat suku bunga kebijakan overnight lokal berada pada rekor diskon relatif terhadap batas atau suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ya. Adapun faktor lain penurunan baru-baru ini yang terjadi seiring dengan penguatan dolar karena permintaan sebagai aset aman akibat kekhawatiran atas perang Israel Hamas ya. Selain itu Malaysia juga mencatat penurunan ekspor selama 6 bulan berturut-turut hingga Agustus 2023. Sebagian disebabkan oleh melambatnya ekonomi China yakni mitra dagang terbesarnya. Mitra dagang terbesarnya udah kolab ini Cina ya. Cina menurun otomatis Malaysia juga ikut ambiar gitu ya benar ya. Jadi ini kabar nggak baik lah buat para TKI kita yang ada di sana ya. Gimana ya, ini kabar tetangga ya, saudara-saudara sanak famili dibilangin, ringgit gimana ini ringgitnya melemah ini, apakah kalian di sana masih sanggup bekerja kayak gitu ya, yang punya rekan saudara ya, coba ditanyakan di Malaysia kayak gimana ini ya. Bolehlah orang Malaysia mungkin bisa komen ya di kolom komentar, oh ya Min ini bahan pokok di sini meningkat meroket tajam atau kayak gimana lah, boleh komen-komen ya biar tahu ya kan, seperti itu. Dan ini pun sudah untuk prospek ringgit ke tahun 2024 ya juga sudah dianalis ya. Dari riset dari RHB Riset menunjukkan pada tahun 2024 ringgit akan bergerak di kisaran 4,40 hingga 4,7 terhadap dolar. Hal ini didorong oleh inisiatif anggaran 2024 Bren. Kemudian analis kuantitatifnya menunjukkan ringgit akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan suku bunga, perdagangan, dan metrik fiskal. Namun ringgit juga akan terpengaruh harga minyak yang lebih rendah dan utang pemerintah yang lebih tinggi. Itu loh yang menyebabkan utangnya juga karena saking tingginya utang gitu kan. Ringgit mungkin akan mengalami konsolidasi pada awal kuartal pertama 2024 di kisaran 4,6 hingga 47% terhadap dolar Amerika Serikat pada kuartal 1 2024 karena puncak suku bunga The Fed pada kuartal keempat 2023 dan perilaku short seiring dengan membaiknya latar belakang ekonomi makro Malaysia sentris pada paruh pertama tahun 2024. Riset tersebut juga menyebut ringgit akan didukung oleh peningkatan neraca transaksi berjalan dan neraca fiskal 2024, dan meskipun pada perlambatan ekspor dalam pembacaan terakhir memperkirakan indikator eksternal Malaysia yang berfrekuensi tinggi terutama perdagangan dan manufaktur akan didukung pada tahun 2024 ketika kondisi perdagangan membaik ya, seperti itu. Selain itu disebutkan pula bahwa 2024 akan berdampak positif pada PDB ya. Lalu kemungkinan akan memberikan tekanan inflasi yang meningkat. Lembaga juga melihat anggaran terbaru bersifat ekspansif dengan alokasi besar untuk pembangunan dalam sektor-sektor prioritas dan kelompok-kelompok sasaran. Jadi ini sangat-sangat mencengangkan ya. Sampai-sampai media bernama Malaysia pun juga Jumat tanggal 20 kemarin pada pukul 6 maghrib ya waktu setempat Malaysia, mata uang lokal Malaysia turun menjadi 476 terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan ringgit terhadap dolar Amerika Serikat telah terjadi pada saat penutupan dalam 5 hari berturut-turut ya. Ekonom menilai pelemahannya pada Kamis kemarin disebabkan kenaikan imbal hasil Amerika Serikat hingga mempengaruhi sentimen terhadap mata uang lokal. Seperti itu. Managing Partner SPI, Asset Management Ines mengatakan ringgit telah jatuh dan bisa semakin melemah kecuali mendapat dorongan dari Federal Reserve yang mengambil langkah kurang agresif atau data AS yang lebih lemah seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin ya. Ini ringgit Malaysia ambrol ya, hancur lebur ke level 4,76 ya, terendah sejak tahun 1998 atau kurang lebih ya 25 tahun yang lalu lah, paling buruk ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini?
Oke teman-teman ya, demikian ya satu informasi dari Malaysia, di mana ringgit Malaysia di 25 tahun terakhir ini anjlok hingga ke level terendah. Oke, hal ini tentunya berdampak ya pada kondisi di Malaysia sendiri, seperti harga-harga kebutuhan bahan pokok di Malaysia juga mulai merangkak ya, naik, dan bagi TKI tentunya juga berimbas ya. Kenapa demikian? Karena nilai tukar ringgit terhadap rupiah ya juga melemah ya. Oke teman-teman ya, demikian ya satu informasi di mana ekonomi Malaysia hancur, mata uang ringgit anjlok, dan satu buah judul video dari miliknya Amanda Channel. Oke, gimana menurut kalian teman-teman ya? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Kalaupun ada salah kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe channel Aryan M Channel, juga Amanda Channel. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.